Ya, inilah dia ya. Pemeran dari Bayu mantan tapi menikah, ada Ge Pamungkas. Luar biasa. Ya, oke. Ya, selamat datang juga kepada Reina Venska, pemeran dari Intan mantan tapi menikah. Luar biasa sekali ya. Aduh banyak banget di kamera yang nyala. Luar biasa ya, antusias teman-teman semua. Wah, luar biasa, ada Ge Pamungkas di sini, pemeran Bayu dari mantan tapi menikah, dan ada Reina Venska, pemeran Intan. Oke, buat teman-teman mohon untuk duduk kembali, tenang. Ya, saya tahu ya kalian semua pengen foto tapi tenang dulu. Mohon untuk duduk kembali ke tempatnya ya. Buat teman-teman mohon ketertibannya. Ya, buat teman-teman mahasiswa ya kan, mohon untuk duduk dulu ya. Kita bakal mulai. Oke, tenang ya, tenang. Boleh di silent dulu ya. Oke, diam dulu ya. Kita mau lanjut ya. Sabar ya. Oke, siapa tadi yang aktifin My Telkomsel bisa maju tadi? Tadi. Oke. Satu. Boleh lihat aplikasi My Telkomselnya? Ya. Oke. Gimana Kakak Panitia, mohon dibantu apakah aplikasi My Telkomselnya? Bentar. Mohon untuk tidak ricuh ya, teman-teman. Tenang ya, tenang. Oke, satu kita udah dapet tadi. Gimana? Udah ada? Ya. Oke, saya serahin ya vouchernya, bakal ada voucher ya. Oke, teman-teman boleh difoto dulu. Punya ya. Ya, berhubung waktu udah menunjukkan pukul 13.00 alias jam 1, kita bakal lanjut ke acara selanjutnya. Nah, siapa yang udah nggak sabar lihat Ge Pamungkas dan Reina? Oke, thank you so much. Oke. Nah, buat teman-teman ya. Oke, mohon untuk tenang dan tidak ribut. Ya, mohon semua handphonenya di silent dan teman-teman juga tertib untuk diam ya. Oke, ya. Langsung saja ya. Kita panggil nih Cek. host hits kita, ada Kak Ilham Ramdana. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Ilham Ramdana. Wah, luar biasa sekali ya. Oke, buat Kak Ilham Ramdana. Oke teman-teman ya, mohon untuk tidak ribut dan menjaga ketertiban di dalam ruangan. Ya, oke, silakan. Ayo beri tepuk tangan dulu dong buat Kak Ilham Ramdana. Halo Kak Ilham. Halo. Gimana kabarnya Kak? Baik. Udah makan coto ya? Udah tadi pagi. Iya, langsung saja ya saya serahkan kepada host Kak Ilham Ramdana. Oke. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baju Ji. So tahu. Halo, kenalin saya Ilham Ramdana akan mandu View Chit Chat hari ini. Sebentar, ini kita langsung live. Ini udah? Belum? Udah? Oke, selamat siang Makassar. Kita sambil live di TikTok ya. Buka live TikToknya, bakal ada hadiah sepanjang acara, ada 9 atau 10 kalau nggak salah hadiahnya ya. Dan selamat datang di View Chit Chat, ini adalah hasil kolaborasi antara View dan juga TikTok Indonesia. Ini adalah Universitas Negeri Makassar Kampus Tidung ya? Oke. Jurusan apa? Calon guru. Hah?
Gurunya guru. Wah, gila keren. Yang cewek cantik-cantik banget ya. Yang cowok biasa-biasa aja. Oke lah, ini sedang live di TikTok melalui akun @viewindonesiaofficial. Oke, @viewindonesiaofficial. Dan akan ada giveaway sepanjang acara, jadi di tap ya, jangan lupa. Selamat pagi juga buat Bapak Ibu dosen. Selamat pagi buat Bapak Ibu dekan. Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Oh iya, buat Sobat Telkomsel kita juga mau ngingetin kalau misalnya beli paket View, ini bisa akses ke UMB bintang 465 bintang 5 bintang 4 pagar. Kalau misalnya nggak ingat bisa tanya, ada teman-teman Telkomsel banyak di sini. Di outlet terdekat juga bisa yang ada di Digipos-nya. Udah gitu di My Telkomsel Apps ini juga bisa langsung pilih menu entertainment. Terus scroll ke kanan nanti ada paket menu View. Kalau enggak kunjungi Grapari terdekat. Terima kasih Telkomsel. Hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol mengenai series View yang baru launching. Ini judulnya Mantan Tapi Menikah. Ada yang ditinggal nikah sama mantan? Ada? Bangga ya. Kasian juga. Ada yang gak pernah punya mantan sama sekali? Oh iya? Coba angkat tangan. Sama sekali. Keren. Jadi View original Mantan Tapi Menikah mengisahkan tentang kehidupan Ana, yang meranin adalah Aurelie Moremans, tahu ya? Nah, kehidupannya tiba-tiba berubah secara drastis ketika Ana ini ngelamar kerja. Ternyata yang jadi bosnya adalah mantan pacarnya Ana. Yang meranin Saka, yang main siapa? Yang main siapa? Omar Daniel. Saka, yang main siapa? Saka, iya itu nama perannya, yang mainin Omar Daniel ya. Ternyata Ana mendapati dirinya masih suka sama Saka, walaupun mereka ketemu lagi setelah sekian lama. Ada yang masih suka sama mantan? Kasian ya. Bangga banget. Siapa yang ditinggal nikah? Saya. Suka sama mantan saya. Tapi ternyata Saka juga masih punya perasaan ke Ana. Kira-kira gimana ya? Ana sama Saka bakal nikah gak sih? Ya kita lihat nanti ya. Ada yang pengen nikah sama mantan? Gak ada. Kalau udah mantan mah buang aja, cari yang baru. Banyak yang lebih ganteng. Jadi sekarang nih, sebelum kita mulai acara hari ini, kita akan nonton dulu. Ini dia trailer Mantan Tapi Menikah. Aku tahu aku salah. Dan aku sangat nyesel, Nak. Jangan tinggalin aku. Aku harap one day akan ada orang yang bisa bikin kamu sadar. Ana, kenapa kamu tertarik untuk bekerja di perusahaan kami? Saya yakin saya orang yang tepat untuk posisi ini. Ini sih Saka. Saka kuliah. Di sini saya ingin memberikan klarifikasi. Ternyata lo sama Ana pernah pacaran. Gue sih percaya lo pasti profesional lah. Mau kemana kamu? Kan saya nggak ngajak kamu. Oh, ya coba dibayangin. Saka abis ditinggal sama papinya. Lagi down, lagi sedih. Bisa lo ditinggalin? Tante Leni. Kamu bukan PA, tapi PA. Kamu pulang lagi sekarang. Nyatain Mbak Eti udah 7 tahun juga. Dulu direbut Saka. Sekarang mau direbut Saka lagi. Pacar bukan, keluarga juga bukan. Jadi lo siapa? Masa lu gak bisa ngeliat sih? Siapa yang bener-bener peduli sama lo dan siapa yang enggak? Kamu yakin? Saya akan berpikir bahwa kamu baik buat anak saya. Yang satu mantan pacar lo. Yang satu mantan sahabat yang pengen jadi pacar. Ke siapa lo titip hati lo?
Atau lo lebih memilih untuk pergi? Bawaku pergi dari sini. Jadi kita bakalan ngobrol-ngobrol banyak sama dua case-nya hari ini ya. Mantan tapi menikah, ada Reina Venska sebagai Intan. Dan G Pamungkas jadi Bayu. Lagunya kayak lagu apa? Lagunya kayak lagu Nina Award tadi tuh. Keren ya? Pas masuk ya? Itu dipencet aja. Iya, pencet lagi. Maaf ya emang iya ya. Udah nyala belum? Semua. Yuk. Oke siap. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. G apa kabar G? Baik Mas Ilham, baik. Rena masih lampu tampol. Rena apa kabar? Kenyang. Kenyang? Udah makan apa di Makassar? Kemarin tuh apa sih? Apa ya? Brother soup, bukan sih? Oh, Kemarin tuh sop saudara. Sop saudara. sop saudara. Aduh enak banget. Contohnya. Belum. Harusnya gue tuh kalau misalkan ke Makassar tuh selalu coto gagak harusnya. Coto gagak. Harus itu. Oke siap, Belum mantap. sampean. Gimana keadaan Makassar yang lagi hujan-hujan agak banjir? Iya. Lumayan ini ya, lumayan. Adem. Belum aja lu. Gue terakhir ke Makassar tuh beberapa bulan yang lalu, buset panasnya. Gue sampai hitam gini. Bentar, perasaan sebelum ke Makassar lo emang udah segini deh. Iya, tapi nambah dikit. Oke, ini juga gimana kesibukannya setelah syuting Mantan Tapi Menikah? Oh iya. Seru banget. Jadi Mantan Tapi Menikah itu kan waktu itu tayang 26 ya. 20 tayangnya kapan? 31 Januari. 31 Januari, abis itu selalu promo-promo dan ini adalah pertama kalinya promo di Makassar. Menarik ya, itu sebenarnya nggak perlu ditepuk tanganin sih karena emang pertama kali ke Makassar juga ini promonya. Tapi dengan nada seperti itu biasa tepuk tangan. Nah dan seru banget soalnya animonya tinggi banget di TikTok. Klip-klipnya Ana Masaka itu berseliweran di mana-mana dan semangat banget sih. Oke, kalau Rena ada nggak nih pengalaman unik selama syuting Mantan Tapi Menikah? Semuanya bakal jawab sama karena ini salah satu proses syuting yang paling sehat. Sama kan? Iya. Tapi ini ada juga yang lebih unik ya. Oke. Bapak, tolong Bapak Bayu. Iya. Kalau gua tuh sebenarnya gua sama Rena itu saking semangatnya ke Makassar, dia udah nyiapin pantun buat teman-teman Makassar. Mau denger gak? Oke. Ayo, ini dia pantun dari Reina. Ayo Ren. Yang semalam lu kasih tahu ke kita. Ya, dibisikin. Iya. belum. Sabar Pak. Dia malu-malu dia. Ayo dong pantunnya dong. Ayo. Kalau nggak salah pantunnya ada kata-kata Fort Rotterdamnya kemarin nih. Oke, lu aja. Jadi kata keluar. Rena tuh gini. Ke pasar beli batako. Cakep. Ke pantai Jalan-jalan. ketemu hiu. Bayu aja. Cakep. Apa? Ya, ke pantai ketemu hiu. Kalau ketemu orang Makassar bilang ewako. Kalau Rena ketemu kalian bilang I love you. Oh. Tayang. Oke, ini sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih panjang nih ya. Coba dong masing-masing ceritain dulu di sini perannya jadi apa dan karakternya itu gimana. Soalnya Bayu jadi dosen. Mau nggak dosennya gini? Mau lah. Tolong dicalonkan. Dosen teknologi pendidikan juga katanya. Gue dosen laboratorium teknik pendidikan. Wih.
Keren. Jadi gue di laboratorium gue meneliti matematika, kimia gitu. Salah. Gue baru pertama kali tahu ada jurusan itu sebenarnya. Canggih Oke. juga ternyata ya. Gimana lo jadi Bayu, karakter Bayu gimana? Gue jadi Bayu. Bayu itu adalah seorang dosen jurusan ekonomi. Oke. Dan dia itu sahabatan sama Ana selama kurang lebih 10 tahun. Dan diam-diam dia menyimpan perasaan. Aduh, kasihan banget. Gitu. Naksir selama 10 tahun gak berani ngomong gara-gara ya kayak berpikir kalau misalkan gue ngomong terus gue ditolak, apakah persahabatan kami selesai? Dan itu kan banyak banget di Indonesia kan kayak gitu, yang friendzone, kejebak Masa friendzone. banyak sih? Emang di sini ada yang kena friendzone? Ayo ngaku. Pasti sini ada nih. Ini kayak nih gue bisa tahu nih di sini pasti banyak banget cewek-cewek kan ya. Ini cowok-cowok yang ikut nih sebenarnya gak ada alasan mereka di sini. Mereka terjebak sama friendzone-nya ini. Nih muka-muka mas-mas yang putih nih. Mas-mas ngarep nih. Nah kalau mas-mas yang hitam tuh sama yang sebelahnya tuh, pasti tuh yang kayak, Salah itu mas-mas dua-duanya. Jangan gitu dong. coba mas yang putih bintangnya apa? Pisces kan? Ah kan friendzone tuh kayak ikan gitu di akuarium. Aduh. Gak kemana-mana. Aduh. Kalau mbak-mbak yang sebelahnya apa bintangnya? Gemini. Wah, itu Kadang suka, friendzone kadang bukan? enggak. Capek deh gua. Capek deh. Ini friendzone nih bisa kelihatan nih. Ini bapak ini juga friendzone. Oh, bukan. Saya kira mahasiswa Pak. Bapak muda sekali mukanya, luar biasa Bapak ya. Diskors saja Pak, diskors. Saya kira mahasiswa. Iya, mahasiswa doktoral itu. Nah, Kalau ibu sama bapak itu, oh bukan suami istri, tapi bukan suami istri. Oh batik ya, oh saya kira baju couple, maaf bu. Aduh saya kira baju couple. Astagfirullah, batik ya? batik. Batik, jarang lihat batik saya bu. Oke, hadiah pertama. Ada yang mau cerita nggak kena kejebak friendzone? Kalau mau gue kasih hadiah dari View. Yuk, satu orang. Ayo yang berani. Nih, ini tipikal mahasiswa nih. Ada yang lucu ketawa, kalau ditanya pura-pura mati, emang begini nih. Lumayan loh hadiahnya, kalau nggak salah View ngasih hadiahnya mantan. Ya. Ada yang mau cerita Hadiah nggak? mantan gitu ya saya. Mau, ayo sini maju. Ada yang mau cerita tentang friendzone nggak? Maju, dikasih hadiah sama View. Ayo, mesti dijemput nih. Hah? Nggak ada. Ada yang di ruangan ini, ada mantannya juga nggak? Nggak ada. Oke lah, kita lanjut aja kali. Gimana ini? Sama kayak lo ngomong aku. Jadi nggak ada yang mau cerita nih? Oke. Sayang hadiahnya gede loh. Tapi gitu. Hadiahnya tabungan 400 juta padahal. 400 juta ya? Iya. Berupa chip poker ya kalau. Tapi Bayu tuh begitu Bayu. Nah kalau misalkan Intan, lu silakan. Intan gimana Intan? Intan sih memendam perasaan sama Mas Bayu ya kebetulan. Biasalah friendzone-nya dikit-dikit. Aha. Gimana ya kayak sosok curhat sama anak tapi ya biasalah namanya juga friendzone ya. Sebenarnya sih nggak mau ngaku tapi ya udah nonton aja nanti. Nonton aja nanti ya. Tapi di kehidupan nyata nih Bay, lu pernah juga gak sih suka sama cewek sekian lama tapi nggak pernah ngungkapin sama sekali? Oh pernah lagi tuh. Gimana tuh? Waktu kelas 2 SMA. Kirain SD. Itu gue naksir sama cewek namanya tuh Sanya Nataya Emil. Sanya Nataya Emil. Masih inget banget itu pertama kali gue crush tapi gue pendem gara-gara sahabat gue naksir. Jadi dia Ceritanya Pak. Dan ini faktanya. Jadi sahabat gue namanya Kevin pada saat itu. Dan gue tuh yang kayak gue nggak tahu cara deketin dia gimana. Tapi gue tuh pinter ngambil apa sih kayak informasi gitu loh, kayak dia nggak suka mawar misalkan tapi dia suka lili gitu-gitu. Jadi gue yang ngasih tahu ke Kevin karena gue tahu Kevin suka sama dia. Tapi dia sukanya gini gitu. Dan itu dilakuin sama dia. Jadian nggak Kevin sama si Emil? Jadian. Oh jadi ditikung ya. Gak sakit hati sih, lebih ke kayak ya kalau gue nggak bisa mendapatkan impian gue setidaknya sahabat gue bisa. Jadi gue ngomong sama Kevin, ayo Vin, cium. Nggak itu, menurut gue dalam percintaan ya, kalau misalnya kita punya sahabat suka juga sama dia, terus kita kasih tuh omong kosong menurut gue. Iya. Itu cuman lu berlindung di balik kecilnya nyali lu itu. Kita denial gitu. Iya. Kita kesannya kayak ya kita berbesar hati, tapi at the end of the day
yang penting kan kebahagiaan kita sendiri kan. Ya itu pelajaran penting bagi gue sih di hidup gue. Jadi kayak kalau misalkan gue suka sama cewek harus gue kejar. Nggak peduli ada orang lain yang suka. Bodoh amat ya. Saya kejar gitu. Nah gitu dong, jadi cewek ngerasa diperjuangin. Cewek tuh butuh kepastian, Bay. Betul. Aduh. Kalau Rena pernah juga gak nih naksir sama cowok tapi kayak cowoknya cuek aja lagi nih? Pernah. Oh ya? Cuek aja. Terus? Gue kira lu malah kebalikannya lu. Orang yang naksir lu terus lu nya cuek gitu. Enggak, masalahnya emang gak mau ngobrol. Soalnya lewat TV doang. Mas Brad Pitt tahu? Ternyata dia halu-halu ya. Untung bukan nggak ngomong Taehyun. Kalau ngomong Taehyun banyak yang marah lo di sini. Oke, jadi ini kalau misalnya ngomongin soal perbedaan karakter yang ada di series ini sama perbedaan karakter kalian sehari-hari tuh jauh gak sih? Apa sebenarnya lu Bayu ya jadi gay aja gitu? Gue tuh kayak ada lapisan pie yang bersinggungan gitu loh antara Bayu sama G. Jadi kalau Bayu itu adalah orang yang dia temenan itu milih-milih, dia nggak bisa ngobrol sama orang banyak. Gue juga gitu. Gue adalah friendly tapi gue kalau ngobrol sama orang banyak gue cenderung selektif. Oke. Sombong lah gitu ya? Bukan sombong sih, lebih ke arogan, jahat, dajal gitu. Nah, itu bersinggungan tuh sama. Tapi perbedaannya itu adalah ini, kalau misalkan Bayu tuh kalau misalkan suka sama cewek, suka sama Ana, dia diem kan. Diem? Nah kalau gue suka sama cewek, gue langsung ngomong. Oh iya? Terlepas tahu, Nyosor apa gimana? Gak nyosor lah Bu. Ada, pernah. Tapi enggak, jangan ditiru itu ya, jahat itu gak boleh. Tapi enggak, gue kayak waktu gue kuliah ya, pacaran gue itu hampir semuanya tuh gue mulai dengan deklarasi perang dulu. Jadi gue bilang ke ceweknya, gue suka malu. Supaya terlepas dari jebakan friendzone itu. Tapi pernah ada yang nolak gak? Ya. Banyak lah. Oke, ditolak gak pernah. Ditolak jujur ya, gak pernah. Ketika Tapi, nembak ditolak gak pernah? Nah kalau ditolak itu kan pas nembak kan, pas nembak ditolak. Tapi kalau misalkan dia mundur perlahan, nah itu beberapa kali. Kayak itu sama aja ditolak tapi halus. Enggak, dia bilangnya kayak tapi gue cuma nganggep lu sebagai temen. Oh ya nggak apa-apa, ini gue nggak nembak, gue cuma bilang gue suka malu. Jadi setidaknya lu tahu kalau gue ini gimana. Sih friendzone. Tapi pas kita ngobrol-ngobrol kayak tahu kayak oh iya kayaknya menjauh nih dia nih. Ya iya nggak seantusias yang sebelumnya yang ya. Enggak seantusias yang gue. Oh gitu. Karena emang dasarnya temen. Oh, oke, ya, iya sih. Kalau udah temen susah. Susah tahu naksir sama temen tuh. Susah makanya. Iya kan? Kayak kalau udah sahabatan gitu kayak nggak bisa gitu. Nggak bisa. Ya, itu karena udah temen, apalagi dia itu temen nyokap gua kan. Jadi emang udah sulit juga gua. Pantesan ya, Oedipus kompleks ya ternyata. Udah tua, tiba-tiba udah tua. Reina pernah apa Ji kalau yang membedakan antara Reina sama Intan? Kalau Intan kan di sini emang benar-benar kerja kantoran yang harus behave gitu kan. Kalau Reina sendiri sama, mirip-mirip, cuma lebih berantakan aja. Lebih berantakan aja? Ya apa adanya. Sama sih Intan kalau ketemu kerjaan kan ada yang overthinking, anxiety. Oh, anak-anak zaman sekarang banget ya. Numpuk gitu kan. Kayak panik-panik. Ini sama lah mirip-mirip. Terus Intan tuh gatel kali. Oh iya. Intan tuh genit di situ. Intan tuh genit. Oh, genit sama padadang lagi. Rena malah lu apa ya? Lu cuek ya? Lu lebih ke cuek. Itu bedanya. Lu bintang lo apa sih Ren? Bintang lo apa? Kejora. Anjir. Tua banget jokesnya bintang Kejora, nggak ada yang ngerti di sini. Oke, sekarang kita main games pertama. Net. Oh ini ada games? Iya dong. Apa? Games apa? Makan kayu gamesnya. Pas banget. Lah. Games yang pertama adalah gini, lo kan berdua aktor dan juga aktris ya. Lo harus membawakan sebuah peran yang akan gua kasih clue-nya, kata-katanya. Lo harus berperan kayak gitu tapi nggak boleh bersuara sama sekali. Oh nggak boleh bersuara sama sekali? Nggak boleh. Oke. Iya. Menarik. Nanti kalau misalnya G berakting, Rena harus tebak begitu pun sebaliknya. Oke. Satu aja dulu nih ya buat contoh nih. Siapa duluan? Oh jadi gue dibisikin? Iya. Oke ayo. Lu jadi. Ada ngapain ya? Ada apa nih? Ini lagi acara mbak, lagi acara. Salah. Itu IO-nya. Masuk tiba-tiba lagi acara. Jadi itu ngasih hadiah buat kita nanti. Apa ini Pak? Pertama ya. Jadi gampang aja lu dah. Ayo Rena lu liatin tuh. G, ini kan G, kita kan live di TikTok ya. Kan jangkauan kameranya gak jauh. Jadi ngapain lu jauh-jauh? Geser dikit.
Mau kemana? Yo. Belum yang action dong. Iya. Kamera, roll, action. Mau ngapain? Salah. Make up. Nggak mau nodong. Ngecek. Ngecek. Oke, headset. Oh, musik. Salah. 3, 2. Dokter. Iya betul. Woi, Dari awal udah dokter banget. Ngapa jadi make up? mohon maaf ya Pak ya, teman saya yang Maaf. rada aneh ya Pak. Masa gua harus kayak gini pakai coba iya Bu ya. Saya Udah berapa Bu? Dokter Bukan Hamid, berapa Bu? dokter kelahiran. Oke, nih Rena. Headset. Musik. G, lo tebak ya G? Ya. Rambutnya kemakan? Dikit. Oke, siap. Gak boleh suara. And action. Pramugari. Iya betul, gitu dong pinter. Berarti acting lo bagus. Bentar, berarti dia yang bagus, bukan gua nebak yang Gak, jago. actingnya Gua bagus. tuh udah begini Lu yang pertama ya. acting lu Dia tadi kurang ngomong apa? bagus, kurang ngerti. Dia tadi ngomongnya apa? Headset. Selebgram apa sih? Lu ngomong apa aja sih? Oke, di sini ini kan kalian jurusannya adalah jadi gurunya guru ya. Emang nggak banyak sih bersinggungannya dengan dunia acting. Tapi ada yang pengen jadi aktor atau jadi aktris nggak sih? Mau? Ah tuh, Banyak tuh. gue suka gini. Silakan Mas, ayo Mas kesini. Ayo sini maju. Wes gila. Yang satu cewek, ayo cewek. Siapa? Ada lagi cewek-cewek, sini maju. Gua nggak mau panggil ya, udah sini maju. Maju. Duduk. Duduk. Di sini dulu. Kita nunggu satu lagi ya. Itu udah duluan. orang nih? Nanti ada lagi. Itu duluan. Sini. Mantap. Lo kenapa nangis? Oh terharu. Ini juga. Gila. Oke, diri. Namanya siapa? Sofian Kak, dari jurusan teknologi pendidikan. Sofian dari Teknologi Pendidikan. Kalau mbaknya? Nur Fadlia Awalia dari Teknologi Pendidikan, Laboratorium Teknologi Pendidikan. Siapa tadi namanya? Nustadia. Nur Fadlia Awalia. Nur Fadlia ya. Nur dan Fadlia Awalia Sofian. Sofian. Oke. Sofian, oke. Jadi gini ya, G, lu sama Nur. Oke. Sofian lu sama podium. Jangan dong, kan ini ada satu lagi. Iya. Ada satu lagi. Sofian sama Rena ya. Jadi gantian nih, kalau misalnya G yang acting, Sofian harus tebak. Kalau misalnya Rena yang acting, Nur harus tebak. Begitupun sebaliknya ya. Oke. Pertama. Siapa dulu nih? Home Bimpa. Oh, sweet aja jangan Om Pak. Sweet. Ayo kalian, sweet. Coba. Oh, menang. Sip. Berarti lu acting duluan ya. Sofian Nur duluan, Rena tebak ya. Oke. Oh, gede. Iya. Saya duduk. Iya. Siap, pertama. Susah dibaca, ternyata terbalik. Oke. Pertama jadi nah, Rena silakan tebak. Wih, bagus banget aktingnya. Tadi begitu, itu Bung Karno ya, tongkat komando. Salah. Oh bukan. Tiga, dua. Penyanyi. Lu ngerasain kan kesalahan gua tadi kan? Ngerasain kan kesalahan gua? Kok penyanyi? 3, 2, 1. Guru. Hah? Guru.
Kurang tepat. Dosen. Iya Lebih betul. ke guru olahraga. Ada ya gitu. Dari matamu. Ada penyanyi begitu ya. Bawa mikrofonnya gitu. Bawa ini lagi boy. Mikrofonnya begini. Matamu. Ya lu ini apa sih? Iya. Laptop. Namanya Laptop kan bikin laptop. dosen. Laboratorium apa gitu. Next. Oh iya. G, siap G. Duduk silakan Nur. Kamu jadi, tapi nggak boleh bersuara ya. Oke. Oke, susah nih. Apa? Apaan lu kenapa protes? Disuruh jadi apa? Fisikawan nuklir ya? Fisikawan nuklir. Hah? Oh gak kedengeran, bukan gak ngerti dia. Oh, makanya pakai mikrofon coba ngomongnya coba. Tahu dong. Dengar gak lu? Dengar, bener. Ayo, Sofyan. Belum, tunggu dulu sabar. Kamera, roll, action. G. Ya driver online. Ojek. Iya lagi, cepet banget sih. Gak, lu acting dong, susah nih gitu dulu. Lu. Gua tuh, kita mau harus susah-susahin gitu. Iya. Oke. Entar gua kasih yang susah. Nih gua kasih contoh. Oke. Ayo. Ya udah. Sekarang Lu gua ya. sekarang, iya. Sekarang gua. Iya. Oke, siap ya? Kamera, roll, action. Nah, apa ini? Kuli, tukang pukul. Salah. Preman. Salah. Set boy. Salah. Tukang ngomel. Ibu-ibu Salah. nyuci. Oh, Bantuin. Buruh. Salah. Bawa semen. Nah, ini clue. Terakhir nih clue banget nih. Minta doa 3, biar naik gaji. 2, 1. Bandar. Tetot. Ada yang tahu nggak? Apa? Nah, tukang gali kubur. Tapi lagi nguburin siapa? Yalah, repot amat. Mendekati Tukang gali kubur yang lagi nguburin mantannya sendiri. Oh. Jadi lagi ngubur mantannya sendiri. Saat lu sih putus sama gua, mati kan lu gitu. Hebat kan? Tukang gali kubur. Gua kasih emosi juga dalam peranan gua. Keren, top. Keren, G. Rena, ayo satu lagi terakhir. Tadi lu bilang apa? Gua tuh, Rena. Tadi lu bilang apa acting gua tadi? Dia bilang apa bang? Buruh. Buruh apa? Iya ada sih kuli, ada sekop-sekopnya juga. Jadi kalian berapa lama pacaran di sini? Enggak. Ini kalian kan di jurusan yang sama. Kenal nggak tapi? Saling kenal nggak? Baru kenal sekarang. Coba kenalannya yang resmi dong, kenalannya dong. Salaman kenalan yang resmi. Betapa awkwardnya perasaan laki-laki ketika hai. Set. Digebuk. Lu nggak lihat barusan? Nur. Menurut lu nih ya, Sofyan ganteng nggak? Kan semua cowok tuh ganteng ya. Berarti Sofyan cowok ganteng. Cowok ganteng. Oke. Dan kamu juga cantik ya. Tapi mohon maaf nih Pak, mohon maaf banget. Apa tuh? Ada yang lagi mau acting. Maaf. actingnya. Oke. Nur jawab ya. Ini lo jadi Kenapa? Lu lagi nyariin handphone yang gue dudukin ya? Gue juga sadar. Mohon maaf ya saya dudukin. gampang nih. Nur jawab. Hah? Imam. Salah.
imam masjid. Pencuri. Apa itu gitu? Salah. Aduh, gesturnya apa sih? Apa tuh? Rentenir. Salah. Istri gua. Galak istri lu. Rentenir ya? Tukang jual jam tangan. Biarin aja, biar ngeselin. Pak, pencuri. Polisi. Iya betul. Polisi yang sedang menangkap. Susah ya ternyata ya. Ya udah siap. Tepuk tangan dong buat mereka dong. Dapat hadiah ya dua-duanya. Ini ada tote bag. Siapa yang mau? Salah. Siapa yang mau tote bag? Ya Itu udah. ada tote bag dan ada apa itu? Hah? Sama ya? Buka dong, Lu tote bagnya jahat. buka dong. Buka Lu dong. kepake, dia nggak kepake, ini tas make up. Lu jahat. Pak, tolonglah Pak, ini Pak yang Lu dapat kesimpulan dari mana dia nggak make tolong up? Pak. Masa dikasih ini Pak laki-laki Pak? Gak apa-apa. Ini masa. Dibuka dong tote bagnya, berdiri dong. Foto dulu. Foto dulu. Ge, foto dulu Ge. Wih, bagus loh. Dari view loh. Terima kasih, silakan. Pak, tolong Pak. Ini semoga turun dari panggung makin dekat ya, ngobrolnya makin banyak ya guys semuanya. Nih kalian berdua. Cocok kan? Cocok kan Ge? Dia kasih tas make up, minta peluknya sama lu, cocok dong. Karena kalau minta peluk sama dia semuanya gebukin Pak. Boleh minta peluk ke Arena. Oke, jadi gini. Ini kan mungkin di sini teman-teman teknologi pendidikan ya. Ini tadi kan dibilang juga banyak yang pengen jadi aktor. Lu ceritain dong awal karir lu dari awal stand up comedy terus jadi aktor tuh gimana sih? Oh, kalau gua itu lumayan beruntung. Karena waktu gua jadi aktor itu stand up comedy lagi naik. Lagi mulai-mulainya 2013 dan gua masuk Comic 8. Jadi masuk waktu itu kan Comic 8 tuh. Film legendaris tuh. Film legendaris. Iya kan? Iya, lumayan menopang karir gua sebagai aktor sih. Tapi gua jadi gue mulai dari situ dulu, gue beruntung. Gue beruntung karena banyak banget aktor di industri kita tuh yang harus melewati teater dulu kah, atau sinetron dulu kah, atau FTV dulu kah untuk mencapai film. Dan harus memulai casting dulu kah gitu. Nah kalau gue, karena gue punya satu value yang aktor pada saat itu gak punya. Lucu banget ya? Yaitu kelucuan. Oke. Karena saran gue kalau misalkan, kalau tadi kan gue ngeliat tuh kayak Sofyan sama Naufal ya, Naufal tadi namanya. Sofyan sama Nur Fadilah. Sama Nur itu sebenarnya semua orang tuh bisa kok buat acting. Semua orang bisa. Acting itu kan bukanlah berpura-pura, acting itu kan merasakan, mengekspresikan apa yang perasaan kalian. Semua orang bisa gitu. Tapi itu tidak menjadikan kalian spesial kalau kalian cuma bisa acting doang. Harusnya bisa apa lagi? Nah kalau misalkan kayak di Korea, contohlah kalau di Korea, aktor itu juga bisa nari, aktor juga bisa nyanyi, aktor juga bisa melempar punchline atau melempar komedi. Di Amerika juga melakukan hal seperti itu. Kalau misalkan di Cina bisa silat, bisa kungfu, misalkan kayak gitu. Kita tahu banyak besar kan kayak Bruce Lee, Jackie Chan gitu-gitu. Iko Uwais juga melakukan itu. Dia nggak cuma acting, dia bisa berantem. Nah kalau gue waktu itu bisa ngelucu. Dan sekarang kan ya sama itu sampai sekarang juga kayak gitu. Wih keren. Itu pertama kali main film adalah Comic 8 berarti ya? Comic 8, jadi gue beruntung banget tuh. Sekitar 10 tahun lalu berarti ya? 10 tahun yang lalu itu. Wow, 10 tahun di industri ini tetap ada di atas, keren juga lu berarti. Saja kamu salah, gua. Kalau Rena gimana awalnya nih? Awalnya ya dari modeling dulu. Terus ya iklan beberapa, terus abis itu sempat vakum, kerja, bisnis. Karena kita sebagai aktor dan aktris juga sebenarnya nggak cuma harus punya multi talenta yang lain seperti ngelawak, ngelucu, nyanyi, dan bisa kungfu, karate. Tapi kalau bisa bisnis juga. Oke. Iya, soalnya kan nanti kita kedepannya bakal
ya panjang lah kalau misalkan mungkin capek nih di dunia entertainment gitu kan, pengen vakum, pengen bisnis aja gitu. Karena kan di situ kita bisa, ya itu kalau misalnya bisnis kan kita menghasilkan duit sendiri Bener. tanpa Bergantung sama orang gitu ya. yes gitu. Setuju, Kita setuju. punya Bagus. punya bisnis sendiri, punya sesuatu yang kita bisa tinggalkan kelak nanti untuk anak-anak kita gitu. Oh. Bisnis ini ya katanya peternakan ayam ya katanya. Iya. Keren. Supply ke warung-warung bebek. Lah ngapain peternakan ayam kok supply ke warung bebek? Tapi lu berdua kan udah lumayan lama ya. Tapi pernah ini juga gak sih? Apakah kalau sekarang tuh udah langsung, Ge sini Ge lu jadi ini, Rena lo sini lu jadi ini. Apa mengalami casting juga gak sih? Masih mengalami kok. Masih? Casting itu nggak bisa dipisahkan kalau menurut gue. Oh ya? Kan ada screening juga, pemilihan yang cocok apa karakternya gitu. Gue ada casting yang berhasil, ada yang gagal. Ini View ini kan gue casting. Oh iya? Gue casting sebagai Saka dan gue casting sebagai Bayu. Oh, kenapa lu gak jadi Saka kalau gitu? Pertanyaan yang bagus karena gue belum pernah dapat karakter jadi Bayu. Jadi ini Bukan buat karena kalah sweet sama Omar Daniel ya? pada saat itu yang udah ketahuan. Jadi ini menariknya nih gini, pas Mantan Tapi Menikah, pada saat itu yang udah ketahuan peranan itu siapa? Adalah Aureli. Oh udah pasti Ana, udah jelas. Aureli, iya udah pasti Ana. Jadi gue jadi kasih tahu emang yang jadi Ananya siapa? Aureli. Dan kalau nggak salah Tata juga udah deh. Cassie, Cassandrali udah sebagai Tata. Jadi kita masih belum ada nih karakter Saka dan karakter Bayu. Oke. Nah gue dari awal dapat sinopsis, gue belum pernah mendapatkan karakter sad boy. Karakter Bayu tuh belum pernah. Oh selalu yang happy. Selalu yang at the end of the day selalu yang jadi the guy who wins the girl and whatsoever and so forth gitu. Jadi gue pas gue memerankan Bayu itu gue pol-polan 100%. Terus pas gue dapat peran Saka ya gak pol-polan. Oh karena lu udah ngincer Bayu semoga Bayu ya. di Bayu dong gitu. Oke. Dan emang pas lagi di casting itu juga gue bilang berkali-kali kayak aduh gue suka banget nih Bayu nih. Ini seru banget nih Bayu nih. Bayu nih gitu. Akhirnya kesampaian dapat Bayu ya. Alhamdulillah makanya doa terjamah Bayu. Alhamdulillah. Bukan terjamah, terijabah kalau doa namanya. Bukannya terjamah ya? Terijabah. Aneh banget. Terjamah. Nih, ibu itu pakai ijabah. Ibu Itu hijab. Aduh, nih Bayu nih. Serius itu ijabah ya namanya? Iya ijabah. Loh, kok terjamah apa? Terjamah apa? Ya nggak tahu. Menjamah. Saya selama 34 tahun gue selalu bilang doa gue terjamah. Terijabah. Ya? Iya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Pantes jarang yang terkabul. Kalau Rena gimana Rena? Terkabul ya. Ada pengalaman syuting yang lucu atau apa gitu ya? Tapi kalau jujur ini untuk pertama kalinya aku memerankan film yang series yang benar-benar mirip sama aku gitu. Soalnya aku kebiasaan sama peran antagonis. Marah-marah. Oh iya. Semua emosi keluar, capek loh. Muka lu jahat sih mukanya ya. Jutek loh, ya kan? Karena mukanya jahat banget ya Ki. Enggak jahatan, tapi capean jadi Capek peran loh. antagonis atau peran horor? Dua-duanya sih kebetulan bisa ada pilihan lain nggak? Film horor tuh capek loh. Capek loh. Apalagi lu yang jadi korban ya, lu teriak. Capek. Terus kelingan. Bisa nggak capek? Ada yang nggak capek? Ada yang nggak capek? Jadi setannya, diam aja. Oh diem aja. Itu gue juga pernah jadi setannya, gue cuma gini doang. Tatiana depan gue. Terus air. Antagonis tapi capek antagonis. Antagonis ya? Apalagi lu main antagonis di film horor ya? Iya, ya macam-macam lah. Mengerikan. Karena segala sesuatu harus dijahatin kan kayak apa jatuh. Biarkan saja dia jatuh. Air Sunda. Ya gitu lah ketawanya contohnya. Oh enggak gitu ya, enggak gitu ya. Mirip-mirip loh. Itu pernah jadi orang kurang deh kayaknya kalau gini. Oke, ini selama lu mendalami karir sebagai aktor atau aktris ya, apa sih lu pernah nggak dapet tantangan yang susah banget lagi nih peran gua? Hampir semuanya susah sih. Oh ya? Gue tuh pernah di direct. Jadi gini, ketika jadi aktor itu lu adalah wayang. Dan sutradara dalang. Dalang, iya. Nah ini gue udah pernah kedapatan, gue waktu itu syuting sama Mas Hanung Bramantyo. Oh, Hanung Mas Hanung itu adalah sutradara yang terkenal galak banget. Itu kalau dia masuk set itu semua orang tuh diem. Mas Hanung. Dan gue dikasih tahu sama Astradanya, asisten sutradara bilang, pokoknya kalau Mas Hanung ngomong apa aja, ikutin aja. iya.
Jangan pernah Mas Hanung ngomong, Ge nanti kamu begini ya. Tapi Mas menurut saya, wah itu bisa berantem tuh. Kalau Mas Hanung pengen sesuatu, bilang iya. Baru abis itu kasih tahu mau lu apa. Jadi misalnya Ge kamu begini ya. Oh iya Pak. Pak tapi Pak kalau saya begini bagaimana gitu. Pokoknya harus iyanya pokoknya dulu. iya dulu. Oke. Nah ini gue pernah diderek begini sama Mas Hanung nih. Jadi lagi rame waktu itu lagi masih banyak orang ngobrol tuh. Kayak masih santai gitu titik semua diem. Mas Hanung lewat. Ini lagi tengah-tengah sini. Mas Hanung lewat terus dia gini nih. Ge, saya tuh pengen kamu tuh kayak gini loh. Ya pokoknya kamu ntar pas masuk, kamu lihat organik aja. Habis itu dia, kalau dia ngasih kamu, pam. Nah apa? Pam Mas. Terus dia cabut itu semua. Lu ngapain? Ngomong apa sih dia ngomong apa sih? Itu yang susah tuh ya kalau kayak gitu. Iya, mendeliver apa kemauan sutradara. Itu susah. Kadang-kadang sebagai aktor itu kita udah punya bayangan, gambaran kayak kayak karakter gue begini deh. Dan tiba-tiba sutradara punya beda. Nah, mematahkan ego itu yang susah, mencari tahu apa kemauan sutradara itu yang susah. Kalau di gue itu tuh. Itu benar. Lu apa Ren? Kalau acting itu benar-benar harus all out ya. Oke. Dimana kayak disuruh guling-guling di pasir atau di tanah yang lebat dan ada cacing dan segala serangga itu harus mau. Disuruh dan ada harus mau. Paku-paku berkarat. Syuting apa sih lu? Kenapa begitu amat? Kalau mungkin kalian ingat ada ya namanya azab-azaban gitu. Nah itu maksudnya benar-benar kalau di situ disuruh jadi pocong lah atau disuruh dikafanin lah ya harus mau karena disuruh. Cuma karena emang ya all out aja untuk memerankan peran tersebut ya kayak gitu. Dan dulu ngeri juga ya. Dan dari dulu emang gitu kan kayak Agnes Monica kalau misalkan kalian pada masih ingat tuh dulu waktu Agnes Monica main sinetron dia terkenal banget sebagai aktris yang bisa mengeluarkan air mata di mata mana. Masa? Itu memang, jadi Agnes itu kalau misalkan di kamera di sini ntar keluarin mata kiri ya, mata kiri keluar. Itu emang beneran itu true story. Itu beneran dia acting apa ditetesin? Enggak beneran dia acting. Makanya kan dia mahal pada saat itu. Wow. Dia aktris yang mahal karena dia setiap nangis itu tidak butuh tetesan itu apa gliserin ya namanya apa sih? Iya itu. Iya itu nggak butuh tetes mata itu dia nangis. Dan bisa keluar dari mata mana aja? Bisa. Jadi sutradara kayak oke Agnes Monica kamera di sini saya pengen kamu keluar air mata dari kanan dan kalau bisa bentuk airnya tuh kayak gitu ya. Gitu dia bisa tuh kayak gitu. Wow. Tapi arahnya bisa ditentuin juga nggak? Bisa ke sini atau ke atas bisa, gitu? Bisa keluar dari kuping juga bisa air matanya. Oke, sekarang saatnya kalau ada yang mau nanya Q&A. 3 orang doang, semuanya dapat hadiah. Ada yang mau nanya? Oke, abang silakan bang. Kita kasih mic apa nggak usah nih? Oh deh langsung aja deh. Dengar gua. Oke, kedengaran Ji, santai saja Miki. Kedengaran kok dong. Keren ya gue, baru semalam di Makassar langsung jago bahasa Makassar. Iya betul tuh ya. Iya. Jago lu emang. Keren. Tidak apa-apa, santai saja Miki. Saya bisa, tapi jawaban apapun saya bisa masukin ke mantan tanpa menikah. Tenang aja. Kita coba ya. Masih. Oh, stand up materi. Berdiri. Materinya sikap laki-laki di bioskop. Oke. Aduh lupa. Ceritanya lagi nonton mantan yang menikah. Sebentar ya. Gue pengen, tapi bentar ya. Cerita menarik dari Beat itu adalah, Beat itu khusus pas ulang tahunnya Om Indro. Jadi pada hari itu Om Indro ulang tahun dan itu gue bikinin beat khusus untuk ulang tahunnya dia. Oh. Makanya punchline akhirnya adalah durung cring gitu kan. Bentar. Aduh apa ya? Buat perempuan hati-hati kalau diajak cowok ke bioskop. Karena menurut kalian bioskop itu adalah tempat hiburan, tapi bagi laki-laki
bioskop itu adalah mini hotel. Mini hotel. Ya gue bilang gitu. Emang ngapain? Apalagi ya, apalagi. Aduh banyak banget lagi. Apalagi ya? Lu masih inget gak sih gue apalagi habis itu? Filmnya, oh ya, apalagi terutama buat perempuan yang laki-laki itu adalah orang yang suka nonton film. Kita film jelek aja kita tonton sampai habis. Nah jadi hati-hati nih buat perempuan kalau misalkan lo jalan sama cowok, terus pas lo nanya, sayang kita mau nonton film apa? Terserah kamu. Nah itu awas, karena tujuan cowok itu bukan nonton filmnya. Tapi ngapain? Tujuannya adalah lo. Lo ada hiburannya. Jadi hati-hati nih, kalau misalkan lo ikutin, filmnya belum habis, lo udah habis. Wow, gitu. Astagfirullah, gue lupa banget itu materi 10 tahun lalu. Ah, dia masih inget, keren. Tapi yang menariknya itu adalah Aha. 10 tahun aja itu materi itu bisa lupa kan. Nah, tapi buat orang yang disuka. Jadi Bayu itu suka sama Ana, Ya. itu 10 tahun. Bener. Tapi dia tetap ingat. Masuk ke mantan tapi menikah, keren. Iya, satu lingkungan. Jadi terima kasih loh, itu materi salah satu materi yang gue suka banget dan makasih udah inget ya. Cie. Sini nih hadiahnya nih. Mau tote bag apa kaos nih? Hah? Kaos boleh. Maju sini. Yang paling maju aja gini ternyata. Kayaknya ini musik baru dibuat deh. Sambil foto lu di tengah-tengah situ dong. Duduk tengah sambil foto dong. Nah, foto-foto dulu. Asik. Happy banget nih mukanya nih, silakan. Ge, itu dia pengen meluk, Ge. Lu nggak ini banget sih dasar. Nggak peka lu. Gak semuanya gue peluk kali ya. Oh dia cabut kok. Oke, ada yang mau nanya lagi? Kagak, lu udah dapat hadiah lu. Ya udah sini maju ke depan. Iya, yang itu kerudung hitam. Saya? Cewek ekspresif biasa. Maju sini. Ada musiknya lagi. Cek. Assalamualaikum Uhti. Oh mau nanya sambil duduk. Oke. Sini. Thank you. Mau nanya apa? Jadi aku pengen nanya, kira-kira selama karir Kak G sama Kak Reina, ada nggak sih kayak dapat peran gitu terus kayak aku nggak pengen lagi dapat peran kayak gini? Oh, oke. Pernah nggak kayak gitu? Pernah nggak? Semuanya. Oh iya? Enggak sesimpel gara-gara gini. Menurut gua kalau gua ya, gue tuh suka tantangan menjadi karakter yang baru. Jadi makanya tadi gue bilang alasan gue pengen Bayu adalah karena gue nggak pernah dapet yang Bayu. Dan beberapa film gue itu gak pernah karakter itu yang repetitif gitu. Pasti ada yang aneh-aneh, pasti ada yang apa gitu. Selalu gue pernah ada satu film di film Ngenes itu gue ngecamahin mulut. Ngecamahin mulut. Kalau di film YouTubers The Movie gue julingin satu mata. Dan coba gimana coba lihat. Emang bisa ya? Gue begini. Gak, kalau juling dua mata gue juga bisa nih Julingin dua mata gue bisa. Tapi kalau satu gimana? Jadi waktu itu kan gue itu karakter gue adalah sebagai YouTuber berantem. Oke. Gue tuh dibilang karakter lu YouTuber berantem ya. Terus gue bikin karakter lucu gitu kayak, gue boleh nggak julingin satu mata? Jadi mata kiri gue juling. Dan gue menganggap segala sesuatu yang di kiri gue adalah ancaman. Jadi pas wasit pegang ini gue banting kayak gitu-gitu. Lagi syuting gitu, gue lupa gue juling mata kanan. Dan menariknya, gue awalnya bisanya juling dua mata. Ini gue pelajarin sendiri. Sekarang bisa, satu mata doang. Coba lihat. Gue pelajarin sendiri. Ini terus satu ini gitu-gitu.
Nah, gue syuting seharian tuh julingin mata kanan nih. Pas udah kelar terus, bentar deh. Tadi wasit megang kiri gue ya. Tapi mata kiri gue lurus gini. Pak, kayak saya salah julingin mata pak. Terus? Itu ada 2 scene tuh, jadi Diulang? Ulang lagi gara-gara mata gue salah juling. Oh. Dan semua orang gak ada yang nyadar, baru gue yang nyadar. Abis itu kayak, oh yaudah gak apa-apa ulang lagi deh, gak apa-apa deh gitu, masih pagi gitu. Selain Tapi mata keranjang, mata juling juga nih Git ternyata. Mata keranjang ada gue. Reina ada gak peran yang gak pengen lo ulangin lagi? Ya itu sebenarnya sih lebih ke kayak jadi jenazah di Lu pernah jadi jenazah? Iya. Dikafanin? Iya. Diajanin? Dilempar ke cor. Hah? Dilempar ke cor semen. Oh iya? Lu pernah? Yang muter-muter naik ke... Iya. Oh iya? Iya. Wow. Mati karena YouTube tawon. Itu sinetron, bentar. Gue kira bercanda sinetron azab. Wow. Gue pengen nanya judulnya apa? Judulnya apa? Iya. Ini panjang banget loh. Ya kan judul sinetron azab kan panjang-panjang. Wanita selingkuh diazab mati karena tawon, dikubur lalu kelempar masuk ke adukan cor semen. Gak, Ren, itu serius beneran. Serius. Gue lihat si klipnya dulu di Twitter yang dia lagi di jalan nih. Terus tiba-tiba lu ketabrak mobil kalau nggak salah iring-iringan jenazah. Itu terbang. Iringan jenazahnya loncat ke adukan semen. Ada yang ketimpa meteor gitu. Oh lu di situ. Wow. Ada satu yang gue lihat di Twitter, ini sumpah ya, di Twitter diadain tapi sama KPI dilarang. Judulnya adalah azab seorang laki-laki yang menghabiskan hidupnya menonton video mantap-mantap. Itu. Oh iya. Itu dilarang sama KPI. Itu kira-kira gimana? Bahaya juga azab ya. seorang laki-laki yang menghabiskan waktunya menonton adegan mantap-mantap. Adegan mantap-mantap tuh apa sih sebenarnya? Iya, kamu tahu nggak apa? Enggak. Enggak. Handphonenya dipasang. Adegan masakan kayak, wah mantap. Oke. Siap. Namanya siapa tadi? Putri. Putri, terima kasih Putri. Ini hadiahnya. Silakan foto dulu bertiga. Terima kasih, dadah. Tapi yang rasa jadi jenazah tuh penonton Indonesia kali. Entah kenapa ada jenazah, penonton Indonesia tuh ngeliatin jenazahnya kayak nafas. Ya iyalah. Gak usah yang nonton di TV gitu, nonton yang lagi di adegan syuting aja ditontonin. Itu jenazah beneran atau enggak? Enggak, itu kayaknya cuma isinya apa karung. Enggak, itu beneran, tebak-tebakan jadinya. Ada lagi? Oke, kayak dia semangat banget nih. Kira-kira kalau acting jadi jenazah terus. Oh ya udahlah. Kalau gue nunjukin dia, tapi dia duluan. Ya udah, maju sini. Maju sini. Musik. Silakan maju. Silakan duduk, silakan. Siapa namanya? Nama saya Nur Asyifa Syaputri, biasa dipanggil Putri. 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 Kalau Puter puyeng dong dia. Kayak burung lagi, burung. Putri. Putri jurusan apa? Pendidikan khusus. Pendidikan khusus, wah keren. Ada pendidikan khusus juga di sini? Wah rame banget, mantap. Rame banget, gila ada 1, 2, wah rame banget. The best. Giling. Putri mau nanya apa? Mungkin agak di luar. Bismillah dulu, bismillah. Doa Nabi Musa, Robi Soli Sodri wa Yasirli Amri, tahu itu. Mau tanya kak, Iya. kakak pernah atau enggak pernah chinlock pas syuting? Oke.
soalnya mau tips. Kalau misalnya enggak pernah mau tips, soalnya saya orangnya yang cepat cinlok begitu. Baperan. Rena dulu. Putri gampang cinlok ternyata nih. Aduh. Coba silakan duluan. Enggak, silakan duluan. Rena. Tadi kan gue duluan. Gue Iya, juga penasaran sama iya. jawaban lu. Lu pernah nggak cinlok sama jenazah gitu? Udah kasih syuting lu gimana? Pernah gak ya? Aduh kayak pernah tapi lupa deh. Aduh amnesia. Jangan lupa ini beneran nih amnesia. Lu tiap acara amnesia mulu. Gue gebuk nih. Ya pernah lah. Soalnya apa gini, kita kan membangun chemistry. Kalau sesama peran kan kayak, ya kalau misalnya perannya pacaran atau lagi affair gitu ya pasti adalah chemistry-nya. Nggak mungkin Ada baper-bapernya bohong dikit gitu ya? Iya masa robot kita kan nggak mungkin gitu kan. Tapi cinloknya udah, apa? gitu. Sebatas cinlok biasa atau lanjut kemana-mana? Berarti lanjut kemana-mana ini. Enggak, lanjut makan kalau lagi break syuting gitu kan. Iya, udah habis itu udah. Udah Gak tahu deh. udah acak-acakan. Oh silakan Ge, silakan. Kalau saya Putri ya, saya jujur nggak pernah. Karena kalau saya, jadi metode orang tuh beda-beda. Ada yang dalam metode acting tuh ada yang kalau misalkan misalkan saya sama Putri nih. Kita ada proyekan, kita adalah sepasang kekasih katakanlah. Kita harus amin aja. Udah nikah. Main amin aja. Tahu amin aja, ntar saya minta izin istri saya dulu ya, terus gitu. Enggak, jadi gini, misalkan kita sepasang kekasih. Nah ada yang metode acting yang kayak kita sebelum syuting mulai, sebelum leading mulai, ayo kita saling kenal yuk, kita nonton, kita apa kayak gitu. Nah kalau saya metode acting saya itu lebih ke kayak saya akan menjadi karakter saya ketika saya sudah selesai make up dan sudah selesai pakai baju. Dan ketika saya masuk ke dalam set, nah itu saya adalah karakter saya. Jadi misalkan Putri karakternya, coba pilih satu nama perempuan siapa? Katakanlah saya namanya Deva ya, katakanlah Deva. Nama kamu siapa? Misalkan karakter, enggak, misalkan aku kasih nama karakter kamu adalah Nunung misalnya Nunung. Susi ya, katakanlah Susi, aku Deva, kamu Susi. Jadi ketika aku di luar set, aku adalah G dan kamu adalah Putri. Ketika aku udah pakai make up, udah pakai baju, udah masuk ke dalam set syuting, aku adalah Deva dan kamu adalah Susi. Deva akan selalu mencintai Susi, tapi G tidak akan mencintai Putri. Oh gila. Jadi ketika karena hal itu juga ngebantu aku, karena dengan mindset itu aku jadi mikir kalau misalkan aku udah kelar syuting ini, aku udah lepas baju, kamu udah lepas baju, udah menjadi sesar, kamu udah melepas wardrobe, kostum. Gak, gue kaget. Lu bilang gak cinta tapi lu lepasin bajunya, gimana sih? Kemudian saya tidak akan sayang sama kamu. Putri. Karena apa? Karena saya sayangnya itu sama Susi. Jadi ketika pas aku ngobrol sama kamu terus kayak, kok kamu kayak dalam hati kok beda ya? Oh iya dia Putri, dia bukan Susi. Yang saya cinta adalah karakternya. Kalau aku gitu. Berarti nggak ada tuh ya sebelum syuting jalan bareng dulu, liburan bareng berdua. Nah kalau punya anak dulu. Hah? Gak, ini kan biar mainian syutingnya biar pas gitu karakternya. Sekalian gitu ya? Iya. Latihan gitu. Dosanya gak nanggung-nanggung. Kalau aku, nah kebetulan kalau misalkan gue itu ini bro, ada yang seperti itu. Ada metode seperti itu, ada metode yang lain juga. Nah kalau gue tuh yang lain itu gue menggunakan metode yang itu. Metode gue itu dipakai Yayu Unru memakai itu, Abimana memakai itu. Jadi hanya apa sih, membadani karakter dan mencintai si orang itu pas di set. Oh, gitu. Oke, bagus juga tuh. Dan itu juga gue minta izin, misalkan gue kayak ada lu gitu kayak, tapi ntar gue pegang tangan lu nggak apa-apa ya, gini-gini gitu. Jadi semua sesuai dengan konsen. Soalnya ada juga tuh cowok-cowok yang Aji mumpung ya? Gitu, bisa aja pergerakan-pergerakan lendir gitu loh, ada juga kayak gitu. Oke. Siap, bagus. Putri terjawab, Putri? Iya. Ini yang jawab siapa? Putri apa Susi nih? Putri ya? Oke, terima kasih Putri. Hadiahnya foto dulu. Oke, udah 3 semuanya. Silakan, terima kasih Putri. Hadiahnya sudah habis, pertanyaan Q&A-nya sudah habis. Tapi permasalahannya hadiahnya masih ada 1 nih. 1 pertanyaan lagi deh, nanggung nih.
Cowok lah gantian ya. Tuh yang paling tinggi tuh. Hah? No, yang paling depan tuh. Ayo. Yang paling depan ini Sini. nih. Polo shirt hijau. Nah. Nah, ya silakan maju. Itu abu-abu bukan sih? Iya abu-abu itu hijau. Abu-abu itu hijau. Deket-deket dulu. Ya, iya, betul. Wow, itu yang kotak-kotak udah di jalan ke sini lu jahat. Ada logo birunya. Iya nggak? Ada logo biru. Satu-satunya hijau adalah perempuan berjilbab di depan yang gue lihat menembus laki-laki biru. Mohon maaf nih kebetulan Itu ada perempuan berjilbab warna hijau. Silinder ya. Gue juga silinder. Tua lu ya berdua lu silinder lu. Silakan duduk. Namanya siapa? Nama saya Hamzah. Hamzah. Siapa? Hamzah. Bener. Hamzah pakai Hamzah. Jurusan apa? Pendidikan Guru Sekolah Dasar. PGSD. Oh iya, ada pertanyaan apa? Salah kita. Sorry Hamzah ya, sorry. Nggak tahu juga mau ngapain di sini kalau nggak ditanya. Pertanyaan saya Kak, ini manggilnya Kak banget atau apa nih? Bebas. Terserah kok, nggak apa-apa. KG punya aktor idola nggak? Siapa? Atau aktor favorit? Kenapa ngeidolain dia? Dan satu lagi, seandainya punya kesempatan ngebintangin satu film atau main di satu film, itu filmnya apa atau film yang bagaimana gitu? Oh mungkin ada nggak kalau misalnya lu dikasih project lagi nih, lu pengen banget karakter kayak gimana gitu kali ya? Iya. Atau film tadi katanya film atau karakter? Ya udah gue bakal bahas dulunya. Tapi pertanyaan lu itu gue juga penasaran sama Rena. Boleh gak sih Rena juga jawab ya? Ya iya lo pasti, dua-duanya pasti jawab. Tadi nanya kalau gue aktor luar negeri favorit gue adalah Robin Williams. Karena dia bisa komedi, dia stand up comedian juga, dan dia bisa deliver drama. Kalau dalam negeri, aktor favorit gue adalah Abimana Aryasatya. Karena selain dia itu jago, actingnya jago banget dia. Tapi dia juga humble dan dia attitude-nya bagus. Nah, ini dia yang kalau misalkan dalam lokasi syuting ya, dalam semua pekerjaan sih menurut gue, gak peduli kalian punya skill kayak gimana, tapi attitude tuh selalu nomor satu. Kayak apa ya, akan selalu ada orang yang lebih berbakat, akan selalu ada orang yang lebih jago, lebih piawai. Tapi sayangnya di sini jarang ada orang yang sesimpel deh datang on time. Nah, itu jarang. Oke. Abimana tuh selalu on time dan jarang ada orang tuh yang memanusiakan manusia. Nah, Abimana itu tuh yang paling penting itu. Iya, Abimana tuh selalu kayak dia kalau kerja sama dia, gue pernah kerja sama dia juga, enak banget. Dia nggak ada gap antara aktor sama kru tuh nggak ada gap. Dia bahkan selalu nganggap kalau kru itu lebih capek karena aktor datang, kru udah datang duluan. Lebih menghargai. Iya, aktor datang membawa skrip, kru udah datang membawa lighting, membawa kamera, lebih capek. Aktor akan datang lebih lambat dari kru dan pulang lebih cepat dari kru kayak gitu. Dan itu yang gua pelajarin juga. Jadi gue setiap project gue selalu kalau misalkan sama kru tuh gue anggap gue bukan aktor dan lu bukan kru, kita adalah orang yang sama-sama kerja di satu project ini, we're in this shit together kayak gitu. Itu yang gue suka kalau Abimana. Kalau lu, apa? Kalau Indonesia idolanya sih Christine Hakim ya. Wah, jelas. Iyalah. Itu best banget karena bisa mendalami senior. Iya. Terus kalau aktornya Om Tio sih. Om Tio kebetulan emang Pakusadewo. Om Tio Pakusadewo. Oh. Itu best banget karena kita sama-sama beradu acting tapi dia ngajarin semuanya gitu loh. Enak kan kalau misalnya beradu acting tuh sama-sama ngerti lah gitu loh. Jadi lebih ngelihat dari situ sih. Benar. Kalau misalkan tadi buat pertanyaan lu, film atau karakter? Yang kedua. Film ya. Iya. Gue tuh lagi kangen film action sebenarnya. Action. Iya sih, gue juga sebenarnya penasaran kalau KG main di film action tuh kira-kira gimana? Iya. Bakal ya, jadi lebih udah harus berotot conditioning. Iya, udah harus conditioning. Maksudnya gue kan dulu waktu komik itu film action gue tuh waktu komik itu gue lagi sering-sering tarung derajat. Jadi ada yang bener lu. Beneran gue lagi sering-sering tarung derajat. Tarung derajat itu adalah bela diri asal Bandung yang Iya. intinya Tapi sampai didalami. Badan dipukulin intinya apa? Sampai didalami banget.
Enggak. Iya. Waktu itu lagi aktifnya 4 tahun. Tarung derajat. Sebelum main di Yang bener. Comic Iya Cake. bener. Wow keren. Emang lumayan ekstrim ya bela diri gue gitu. Abis itu Iya, gue baru ekstrim sih. gue abis itu main di Comic 8. Jadi gue ada sedikit basicnya buat nendang, buat mukul dan buat kepukul itu ada. Kayak gitu. Jadi gue kangen sih film action. Film action ya. Action drama kolosal. Yang ada jenazah terbang. Ada naga-naga terbangnya gitu kan. Ada hubungannya ya sama Kalau Reina kangen azab-azab gitu juga? Atau apa nih yang pengen lu cobain? Film yang pengen lu cobain? Action sama komedi sih. Komedi belum pernah ya? Iya. Iya ini baru pertama kali yang ini. Oh ini yang Sebentar, asap itu bukan komedi ininya. Enggak beda dong Kalau itu. bisa komediin sih. Oke siap. Terima kasih Azab dikomediin gimana ya? hadiahnya. Azab di komedian gimana ya? Ya itu. Iya. Hadiahnya, thank you. Foto tersilakan. Ya, terima kasih ya. Oke, sip. Itu dia. Lagunya kece nih, lagunya masuk nih. Iya, enggak apa-apa. Lagunya kece. Berakhir sudah VC Chat di hari ini, tapi jangan khawatir acaranya belum selesai. Kita masih ada satu games lagi utang. Tapi di TikTok kita udahin dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton di TikTok. Terima kasih yang udah tap di TikTok. Terima kasih juga buat TikTok Indonesia. Ini adalah VC Chat hasil kerjasama antara View dan TikTok Indonesia. Jangan lupa tonton terus series dan film apapun yang ada di View. Jangan lupa tonton Mantan Tapi Menikah gratis 2 episode pertama. Dan juga jangan lupa berlangganan View Premium. Gue Ilham Ramdana. Saya G Pamungkas. Saya Rena Venska. Sampai ketemu lagi VC Chat berikutnya. Dah. Di situ boleh, di sini boleh. Nah, silakan. Oke, sekarang kita adalah main gamesnya namanya belum ada namanya. Battle acting. Hah? Battle acting. Habis nggak ada namanya. Biar gampang. Battle acting. Oke. Iya, oke. Jadi nanti kita, act it namanya, act it. Jadi nanti kita bakalan kasih satu orang satu kertas. Di kertas ini adalah sebuah keadaan. Gak harus ditebak, tapi lo harus memperagakan apa yang ada di kertas ini. Gampang kan? Oke. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, sip. Gue pilihin aja ya. Gue yang kasih contoh duluan berarti. Gue kasih 1 nih. 1, 2, 3. Ini yang nebak siapa? Ya? Yang nebak siapa? 4, 5. Mereka. Gak harus ditebak, lu cuma memperagakan apa yang ada di situ aja. Oke. Lu dulu lah, lu sebagai aktor senior Indonesia, selevelan sama Mas Abimana. Apaan sih? Coba lihat, gue juga minta. Ya apa sih? Oke, itu yang pertama jadinya jadi ini, bawahnya ekspresinya. Di bawahnya ini. Iya, ekspresinya harus kayak selalu begini. Iya, nggak apa-apa. Sikat. Sekarang nih. Iya. Gimana sih? Oke. Ini makanan sehari-hari. Dibeli. Astagfirullahaladzim. Dibeli. Yang mah. Kok banyak orang sih? Ada singlet, ada kemeja, ada. Kita balas atau enggak sih? Kita balas atau enggak? Enggak. Ada. Kok saya jualan sih di sini? Ya Allah. Ada.
Lu jadi apa sih? Kok begitu banget? Gua tuh jadi pedagang baju yang selalu terkejut. Naon? Apaan? Ekspresi terkejut. Pedagang baju tapi kok latah. Ayo next, kamu siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Eka Dharma Cahyani Suwardi, biasa dipanggil Ayah. Saya dari Prodi Teknologi Pendidikan angkatan 2022. Mantap. Gigi, palanya dipakunya. Tuh. Bukan, itu jarum. Oh, jarum pentul, sorry. Jarum. Kaget gue. Silakan maju Eka. Jadi apa? Coba lihat kertasnya. Oh, Gue boleh lihat gak sih? Gak usah boleh nih, kalian udah selesai boleh. Yang bikin orang-orang Guys Club ya, bukan gua. Oh mic-nya? Itu mic-nya ada di meja. Gak usah. Kamera, roll, action. Oh, selfie takut lihat muka sendiri. Kenapa? Dia itu tidak ada kuliah karena dosennya nggak masuk, ekspresinya ketakutan. Padahal harusnya kuliahnya kalau online ini ya, online. Iya, padahal harusnya kalau dosen nggak masuk itu teriak. Pak. Sekeras-kerasnya seneng ya. Eka nih. Palanya di pakunya lagi nih Pak. Aduh. Saya mah dulu waktu kuliah ya kalau dosen nggak masuk, astagfirullah kenapa ya Allah? Apakah beliau sakit ya Allah? Next, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Sarah dari Prodi Teknologi Pendidikan. Teknologi Pendidikan. Coba lihat jadi apa Sarah? Lihat jadi apa? Ayo sikat Sarah. Kamera roll action. Kenapa jadi ganteng-ganteng serigala? Surupan. Anda siapa Rudi Wowor? Aing macan. Kenapa lu? Enggak, mic-nya dipakai dong, mic-nya dipakai. Orang mah assalamualaikum dulu dia. Kamu kenapa? Mic-nya dipakai. Kamu kenapa marah-marah? Ini aneh. Gue kira punya gue yang paling aneh, punya dia paling aneh banget. Coba, ayo lanjut Sarah. Apa nggak ada contekan di sini? Ini rata gini tuh. Kesannya kalau misalkan nyontek ada perubahan. Ini kayak lupa sesuatu. Udah gitu doang. Oke, ada terima kasih Sarah. Jadi apa Ki? Nih bacain deh. Apa tuh? Kamu dapetnya apa? Menang lotre 20 miliar, mau beli apapun. Ekspresi marah. Pinjam deh. Jadi teman-teman, Sarah itu mendapatkan menang lotre 20 miliar. Mau beli apapun, boleh sebut. Tulisannya boleh disebut mau beli apapun. Iya. Sepanjang itu. Lu mau beli lak-lakan atau apa? Oke, kamu namanya siapa? Dian Kak. Oh saya dulu nih Kak. Oh biasanya yang terakhir nih yang paling bagus actingnya. Biasanya nih. Oh iya ada. Kayaknya cuma ketawa doang nih ngeliat konten. Tadi ngeliatin handphone nih. Ini ada hubungan Itu liat selfie ya? Lagi kuliah dosen datang.
Coba masih lanjut aja, lebih lagi deh, coba lebih banyakin lagi coba. Ini lihat meme nih, kayaknya. Lihat saldo. Ada apa sih dengan kalian yang satu? Tebak. Ada apa sih kalian berdua tuh? Ada apa sih kalian berdua? Tebak ya apa kira-kira? Perannya ngapain? Gak ngerti gue, yang satu masuk angin, yang satu masuk arwah. Ini kesurupan ya? Nih, dia tuh baru dapat nilai D dari dosen killer, ekspresi senang gitu. Pengen seneng tau Kak, tapi dapat D gitu, maksudnya gak seneng. Iya, setidaknya kayak, ya dapat D. Gitu kayak ini kayak. Horor. Oke, terakhir Rena silakan. Apa lu dapat? Oh iya, Rena yang terakhir. Gila nih. Jenazah. Jenazah. Makan yuk. Makan yuk. Pacaran tapi bete. Makan yuk. Pacaran sama jenazah. Enggak, ini enggak ada jenazahnya. Gak ada. Habis gajian nih guys. Oh, mau ditraktir tapi males. Iya, mau ditraktir tapi makan yuk. Habis gajian. Habis gajian. Makan ayo. Ini ngajakin makan apa? Gembel. Iya betul. Makan yuk. All you can eat kok. Tapi gue traktir. Mau traktir tapi sedih. Iya, mau makan habis gajian tapi sedih, ekspresinya sedih. Oke, thank you Rena. Dah, yuk. Ini dapat. Oh, masih dapat. Buat 2 orang ini masih dapat. Masih. Satu tata gini. Udah kayak mesin bubut. Yang paling niat dulu dah. Mau apa? Mau kaos apa tote bag? Kaos, oke. Oh, kaos view. Jadi tote bag. Terima kasih. Ini gue kasih hadiah karena dia paling bagus nih. Gue kasih hadiah tambahan, double tape. Enggak lah. Oke, terima kasih ya. Foto dulu silakan berlima. Sebelah sana. Ya. Oke, terima kasih ya. Oh, masih ada. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih, udah. Oke, masih ada. Saraji. Oke, by the way tadi yang udah beli paket view setelah acara ini akan diundi melalui spin wheel. 5 orang yang beruntung akan dapat kesempatan foto sama case-nya. Yang udah beli paket view tadi ya. Jadi sekarang kita mau ngucapin terima kasih buat Universitas Negeri Makassar. Terima kasih buat Telkomsel. Terima kasih buat View. Terima kasih buat teman-teman dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Makasih ya. G Pamungkas thank you. Rena Venska thank you. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.